3 tahun malang melintang berlatih bela diri Aikido sudah cukup membuat bintang sinetron Adam Jordan menyadari manfaatnya. Adam mengaku dengan mempelajari ilmu bela diri asal Jepang ini, banyak hal positif yang ia rasakan terutama soal kebugaran tubuh. Adam yang saat ini sudah bersabuk coklat dan sebentar lagi naik menjadi sabuk hitam, mengaku dia sudah begitu yakin tidak akan pernah bisa meninggalkan Aikido. Semalam di sela-sela perayaan ulang tahun tempatnya berlatih Sakura Dojo di Senayan. Maaf, patut dipuji dan Habib Rizik pun menjamin takkan ada apa-apa lagi. Namun seperti petir menyambar di siang hari, selesai persoalan dengan FPI, muncul pula persoalan lain. Tokoh Betawi Ridwan Saidi yang juga seorang budayawan mendadak menyoroti Dani dan band Dewa secara lebih kritis. Bermula dari berita di sebuah majalah kemudian dilansir di berita televisi, Ridwan menyoal lirik-lirik lagu Dani sebagai lirik menentang agama. Ridwan malah menuduh ada sebuah konspirasi di belakang Dani yang secara terencana ingin mengganggu ketentraman umat Islam. Ketika dimintai komentarnya soal sinyalemen Ridwan Saidi, Dani berusaha menanggapi secara arif. Kalau apa yang dituduhkan yang saya baca di majalah itu baru sebatas wacana itu justru malah lebih asik untuk dibahas bersama-sama gitu. Saya sudah mendengar nama Pak Ridwan Said itu dari saya masih kecil. Karena memang, eee temannya ayah saya di dalam dunia politik dan saya sering mendengar ceritanya dan memang orangnya lucu gitu sehingga saya, cukup mengaguminya gitu. Sejumlah berita menarik dari dunia selebriti akan kami rangkum menjadi satu sajian yang menarik tentunya setelah kita dicek yang berikut ini. Sebuah pagelaran multimedia yang bertujuan untuk menemukan kembali musik Indonesia yang hilang akan diselenggarakan dalam rangka ulang tahun ke-40 Harian Kompas. Sementara itu SIS NS makin melaju menuju posisi Ketua Umum Partai Demokrat. Dalam rangka merayakan ulang tahunnya ke-40, pada bulan mendatang Harian Kompas akan menggelar konser musik, tari dan teater bertajuk Megalitikum Quantum. Konser itu bekerja sama dengan etnomusikolog Rizaldi Siagian, musikus Dwiki Darmawan, pemain harpa Maya Hasan dan art director Jay Subiakto. Pagelaran itu akan berlangsung 2 hari tanggal 29 dan 30 Juni 2005 di Jakarta Convention Center. Di usianya yang 40 tahun surat kabar harian terkemuka di Indonesia ini ingin membuat persembahan seni yang intinya ingin menemukan kembali Indonesia. Pagelaran dalam bentuk multimedia ini akan meliputi pertunjukan musik, tari dan teater, menggambarkan rekaman peradaban kebudayaan Indonesia sejak zaman kuno hingga zaman modern. Ditemui di acara konferensi pers HUT Kompas di Hard Rock Cafe hari Rabu lalu, Suryo Pratomo pemimpin redaksi surat kabar harian tersebut, serta Jay Subiakto sebagai art director memberikan penjelasan. Yang menjadi harapan kami adalah bagaimana dari pagelaran ini kemudian kita sadar, kita tahu mengenai jati diri kita sebagai bangsa, dan kemudian ada kecintaan dari warga bangsa ini terhadap tanah air. Ini sebetulnya yang melatar belakangi mengapa kami membuat pagelaran Megalitikum Quantum. Saya mau memberitahu bahwa yuk kita bikin sesuatu yang Indonesia gitu. Ini yang benar nih seperti ini gitu. Inilah kebudayaan kita gitu. Kenapa sih kok nggak bisa maju di negerinya sendiri, kan aneh gitu. Sedangkan kalau kita lihat Jepang bisa maju, Korea maju karena punya identitas bangsanya, karena mereka nggak menjadi orang barat. Sis NS ternyata tidak bisa melepaskan jiwanya dari kesenian. Anggota MPR yang dulu dikenal sebagai penyiar radio, pemain film dan pelawak itu kemarin di Golden Ballroom Hotel Hilton mendeklarasikan kesediaannya menjadi calon ketua umum Partai Demokrat. Partai itulah yang berhasil mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden Republik Indonesia. Acara deklarasi dikemas Sis dengan acara kesenian. Kelompok Tanjidor menyambut tamu yang datang dan prosesi Sis naik ke panggung dikawal pula dengan Tanjidor. Tak ketinggalan parade bendera partai. Kalau biasanya orang membaca deklarasi dengan tegang, Sis membacanya seperti orang tengah membaca puisi. Kalau partai lain bikin acara selalu dikhususkan untuk orang-orang partai itu sendiri, tamu-tamu Sis justru campur baur. Beberapa tokoh parpol lain juga hadir. Salah satunya Meidi Juniarto, Ketua DPC Partai Patriot Jakarta Selatan. Begitu juga ketika menghadapi gempuran pertanyaan wartawan, Sis tetap santai sambil memangku salah seorang putrinya. Oh enggak, saya tetap seniman. Kalau saya insya Allah terpilih jadi ketua umum, saya tetap jadi seniman. Mungkin dalam
waktu 1 tahun 1 bulan saya buang untuk berkreasi lagi dalam kesenian. Mungkin saya bikin opera, mungkin saya bikin sinetron, mungkin saya bikin tetap itu dunia saya. Ketua umum kan nggak harus kerja, ketua umum ada decision maker aja. Indonesian Idol sudah memasuki tahap workshop untuk 24 semifinalis yang lolos. Kemarin bertempat di kawasan Fun Park Alam Sutra Tangerang, 8 kontestan yang tergabung dalam kelompok pertama berkesempatan bermain golf dan paintball. Acara ini dimaksudkan untuk mempererat silaturahmi 8 peserta yang tergabung dalam kelompok pertama. Nanti malam workshop disiarkan langsung dari Studio 4 RCTI. 4 orang dari 8 kontestan yang tergabung dalam kelompok pertama ini akan dipilih masuk ke babak spektakuler. Babak selanjutnya akan digelar pertengahan Agustus mendatang di Balai Sarbini, Jakarta Pusat. Kepada cek dan dicek seluruh kontestan mengemukakan persiapan mereka menghadapi pemilihan nanti malam. Latihan nafas, diafragma, nafas dengan diafragma, nafas yang benar, suspensi, dan, dan banyak dan ini apa artikulasi. Ya Mas, nggak cuma Bu Catherine aja, Mas Dodi juga ya. Mas Dodi keren ngajarinnya, diajarin supaya anak tekaknya harus naik. Kelihatan nggak? Cara kalau keluaran suaranya pastinya tentunya udah bagus-bagus, tapi Bu Catherine sama Mas Dodi ngajarin kita bagaimana yang memproduksi vokal yang benar. Pemirsa, simak perbincangan tentang olahraga Aikido yang disukai oleh Adam Jordan tentunya setelah kita dicek yang berikut ini. Olahraga juga penting bagi selebriti. Salah seorang yang tekun menjalaninya adalah Adam Jordan. Semalam dia menghadiri perayaan ulang tahun perguruan bela diri Aikido tempatnya berlatih selama ini. Tiga tahun malang melintang berlatih bela diri Aikido sudah cukup membuat bintang sinetron Adam Jordan menyadari manfaatnya. Adam mengaku dengan mempelajari ilmu bela diri asal Jepang ini, banyak hal positif yang ia rasakan terutama soal kebugaran tubuh. Adam yang saat ini sudah bersabuk coklat dan sebentar lagi naik menjadi sabuk hitam, mengaku dia sudah begitu yakin tidak akan pernah bisa meninggalkan Aikido. Semalam di sela-sela perayaan ulang tahun tempatnya berlatih Sakura Dojo di Senayan Trade Center, Jakarta, Adam bercerita panjang lebar tentang Aikido, termasuk menceritakan dirinya sering kabur dari lokasi syuting karena harus latihan. Yang jelas saya udah nyandu sama yang namanya Aikido gitu. Jadi kalau 2 minggu atau seminggu saya nggak latihan, saya udah gelisah gitu. Saya usahain seminggu minimal sekali, minimal itu. Maksimal mungkin bisa 2-3 kali atau lebih gitu. Bagi Adam, Aikido tak lagi hanya sebatas olahraga bela diri, tapi juga tak kalah penting untuk kebugaran tubuh. Apalagi gerakan-gerakan yang dilatih menurut Adam bukanlah gerakan-gerakan keras untuk menyakiti orang. Selain itu, Adam juga mengaku latihan yang dijalaninya selama ini sedikit banyak bisa dia bawa untuk dijadikan bahan gerakan-gerakan improvisasi di sinetron. Ya ada nilai ada nilai tambah juga buat saya untuk saya aspirasikan di film yang dimana saya kebetulan saat ini masih berkecimpung. Yang saya bilang tadi kalau emang ada adegan fighting saya bisa salurkan. Meski pernah cedera, semangat latihan dalam diri Adam tidak pernah padam. Bahkan ketika dia merasa olahraga yang ditekuninya sangat bermanfaat, suatu ketika dia mengajak Amalia Paris, istrinya, ikut latihan. Setiap diajak, istrinya selalu menolak. Adam akhirnya berinisiatif melatih istrinya yang sering ditinggal di rumah. Saya cedera pernah, sebulan saya kayak nggak bisa bergerak sebelah. Gara-gara partner saya mau ngebanting saya, dia hilang keseimbangan. Saya jatuh, dia pun jatuh, tapi dia mau jatuhnya itu sambil menyikut tangannya, dia itu menyikut ke dada sebelah kiri saya gitu. Itu mau napas saja, sakitnya minta ampun, kayak tusuk jarum. Problemnya lagi kalau lagi syuting, mau ganti baju mesti tangan sebelah, lagi nyetir mobil pakai tangan sebelah. 1 bulan itu saya cedera. Tapi itu bukan membuat saya jerah. Malah tetap aja saya makin nyandu latihan Aikido malah kalau kayak gitu. Bukannya membuat saya kapok. Kadang-kadang kalau ada orang yang jahil atau mau kurang ajar, gunain aja seperti teknik ini kayak gitu. Saya yang berlatih Aikido, dia yang sering kunci saya. Ya bercanda. Tapi dia suka begitu juga sih, yang suka bercanda tapi dia main kunci-kuncian. Terkadang dia agak lepas kontrol kuncinya, saya kasih tahu, hati-hati ini bahaya gitu. Takutnya lepas kontrol gitu kan.
30 menit sudah kita bersama dan kini saatnya Stefani Rahmasari beserta seluruh kerabat kerja Cek dan Dicek undur diri untuk kita bisa berjumpa lagi. Saksikan terus tayangan paling bergengsi ini setiap Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat tentunya hanya di RCTI. Oke, ingat pemirsa, jangan Anda percaya gosip sebelum menyaksikan Cek dan Dicek, pelopor jurnalisme infotainment. Sampai jumpa.